Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ataupun selamat siang. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Agribisnis Ternak Perah, yaitu Bapak Dr. Gopar Rusnu, SPT MSI, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sebelum memasuki materi yang saya bisa jelaskan, sebelumnya izin saya memperkenalkan diri. Nama Inengah Hermawan, NPM 22741083, kelas 4C Agribisnis Ternak, mata kuliah Agribisnis Ternak Perah. Lalu kita menuju ke materi saja. Yang pertama yaitu ambing perah dibagi menjadi dua bagian, yaitu ambing kanan dan ambing kiri. Ini yang bisa saya jelaskan, itu ambing kanan yang ini dan ambing kiri yang ini ya. Lalu keduanya tampak jelas. Keduanya bagian ini dipisahkan oleh jaringan tebal dan memanjang yang disebut dengan median sponsori ligamen. Yang disebut median sponsori ligamen yaitu yang ini bisa dilihat, yang ini garis memanjang yang bisa membelah kedua ambing sebelah kanan dan sebelah kiri. Jaringan median sponsor ligamen ini berfungsi untuk melekatkan ambing ke dinding perut. Jika kita perhatikan dari arah belakang ini ya guys, dari belakang, maka akan terlihat jelas alur garis tengah yang seolah-olah memisahkan antara ambing bagian kanan dan ambing bagian kiri. Jadi alur ini menandai posisi median sponsori ligamen agar ambing tidak berada di posisi bagian yang salah, dan juga bertindak sebagai peredam kejut serta mengakomodasi perubahan ukuran dan berat ambing seiring dengan meningkatnya produksi susu yang bertambahnya usia. Lanjut pada materi yang kedua, yaitu fungsi alveolus ataupun alveoli, yaitu untuk menghasilkan nutrisi dari darah dan mengubah nutrisi menjadi susu lalu mengeluarkan ke lumen. Jadi di sini saya sedikit menjelaskan, yaitu perjalanan susu menuju ke puting sapi perah. Itu yang pertama pada bagian alveoli ataupun alveolus. Ini fungsinya itu menghilangkan nutrisi darah dan mengubah nutrisi tersebut menjadi susu serta mengeluarkannya ke dalam lumen. Yang disebut lumen itu yang ini teman-teman. Lumen yaitu bagian bintik-bintik tengah ini disebut lumen. Lalu lumen ini akan menuju ke major ducts. Major ducts itu yang bagian ini seperti ranting pohon, ini bisa dilihat. Ini namanya major ducts. Lalu setelah major ducts, susu itu akan menuju ke gland cistern. Yang disebut gland cistern itu yang mana? Yang ini bisa dilihat, yang bagian ini ya. Yang bagian ini gland cistern namanya. Gland cistern ini terhubung dengan tit cistern sebagai penampung sementara air susu. Setelah gland cistern, air susu itu menuju ke tit cistern, merupakan lapisan dengan banyak lipatan longitudinal dan melingkar pada permukaan mukosa kulit yang membentuk kantong di dalam puting. Yang disebut tit cistern itu yang ini teman-teman, yang di bawahnya gland cistern ini disebut tit cistern. Ini tit cistern yang bagian di sini. Selanjutnya, selama pengeluaran susu,
cistern penuh dengan susu. Setelah ditampung air susu akan menuju ke sprinter dan berakhir ke shrink kanal. Yang disebut sprinter itu yang ini teman-teman, yang bagian sini, yang ada bagian sini ini disebut shrink kanal ataupun sprinter. Shrink kanal dilapisi oleh sel-sel epitel dan mempunyai lapisan tebal yang terdiri atas epitel bertanduk yang pipih, memiliki lapisan albuminous ataupun keratin yang mampu mencegah mikroorganisme menyebab mositis masuk ke dalam ambing. Jadi segitu yang saya bisa jelaskan perjalanan yang bisa dijelaskan, yaitu perjalanan menuju air susu mulai dari air foli menuju ke puting. Sekiranya yang saya banyak salah, perkataan saya kurang bagus, mohon maaf, mohon juga dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.